Selamat pagi, Opa dan Oma. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam persekutuan usia indah. Tanpa kita sadari, kita sudah melewati hampir 10 bulan di tahun 2021, dan dalam hitungan beberapa bulan lagi, 1 bulan lebih lagi, kita akan memasuki bulan Desember dan kita akan merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita sudah duduk manis, kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan kita dengan pujian, "Ku ada sebab anugerah Tuhan." Kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan dan karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Mari kita mau katakan, "Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan." Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Opa dan Oma, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu jika sampai saat ini kami ada di dalam dunia ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Tanpa kami sadari, kami melakukan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Hal-hal yang menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Bapa. Biarlah Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Mengampuni segala pelanggaran kami. Berikan kami Bapa hari-hari yang akan kami lalui. Kami mau belajar untuk taat, mendengar akan suara Tuhan. Taat akan kebenaran firman-Mu boleh menjadi
remah di dalam hidup kami ini ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan jalannya persekutuan usia ini dari awal, pertengahan sampai selesai ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan kami juga mau mendengar akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Untung. Biarlah sungguh kami diberkati melalui uraian firman-Mu. Dan biarlah Bapa, setiap pujian yang kami naikkan, kami mau nyanyikan dengan sepenuh hati kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan melalui hidup kami, melalui apa yang ada di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Yesuslah penolongku. Saya percaya kita semua sudah rasakan bahwa di dalam hidup kita ini, di saat kita susah, di saat apapun, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Mari kita mengatakan, Yesuslah sandaranku, Yesuslah penolongku. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Opa dan Oma, sesaat lagi
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Untung dari Gepembri Bekasi. Dan sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian dengan judul Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, opa-opa yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini saya diberi kesempatan Bapak Ketua Persekutuan Lansia ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Kesempatan baik ini biarlah Tuhan memberkati sehingga apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi oma opa, ya. Baik oma opa, pagi ini saya akan mengajak untuk membaca firman Tuhan yang ada di Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, oma opa, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi oma opa yang mendengarkan, juga bagi hamba sendiri.
urapi kami semua sehingga firman Tuhan ini benar-benar memberikan kekuatan penghiburan kepada kami semua. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Oma-opa yang dikasih Tuhan Yesus, bicara soal Musa, ya, itu tidak asing lagi bagi kita sebagai orang Kristen, ya. Jadi Oma-opa sudah tahu Musa itu. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel di tanah perbudakan Mesir. Ya, nah Musa hidup bersama dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala ini selama 40 tahun di padang gurun. Ya, yang walaupun Musa tidak diizinkan membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian, namun benar-benar Tuhan menyertai Musa. Ya, nah. Bukan hanya itu saja Oma-opa yang kita ketahui tentang Musa. Nah, Musa ini pernah dipakai Tuhan untuk menulis batas waktu umur manusia rata-rata pada umumnya, ya. Nah, Musa dipakai Tuhan untuk menulis itu yang kita kenal di kitab Mazmur 90 nomor 10. Yang bunyinya kita mungkin sudah mulai hafal, ya. Masa hidup kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya itu kesukaran dan penderitaannya. Dan berlalunya buru-buru, kami melayang lenyap, ya. Mungkin Oma-opa hampir hafal ayat itu yang kita sering dengar. Nah, Oma-opa, kalau kita membaca ayat Ulangan pasal 34 ayat 7 tadi, Musa itu umurnya 120 tahun baru mati, meninggal. Dan meninggalnya itu di tempat pelayanan, Oma-opa. Jadi berarti Musa ini mengalami kemurahan Allah yang luar biasa, mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa, ya. Dia sendiri menulis umur manusia itu 70 tahun, 80 tahun. Tapi Musa sendiri mengalami umur 120 tahun. Itu bonus yang dialami Musa ini bisa 40 sampai 50 tahun, ya. Nah, itu luar biasa. Lalu kalau kita melihat Ulangan 34 ayat 7 tadi menjelaskan bahwa Musa ini meninggal, mati itu dalam keadaan masih sehat. Ya, dikatakan Alkitab itu matanya itu belum kabur. Lalu juga kekuatannya itu bukan menurun, tapi kekuatannya tidak hilang. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Walaupun Musa menulis umur rata-rata manusia 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, tetapi Musa sendiri mengalami umur yang begitu panjang, 120 tahun. Nah, ini luar biasa, Oma-opa. Jadi Musa begitu diberkati Tuhan umur panjang, ya, masih kuat. Kalau kita melihat, ya, penjelasan Alkitab ini, Musa umur 120 tahun itu masih kuat naik gunung. Dari dataran Moab sampai Gunung Nebo, puncaknya Gunung Pisgah itu, ya. Nah, di situ betapa Musa ini sudah 120 tahun tapi kuat naik gunung. Ya. Nah, bukan hanya itu saja, Oma-opa. Ditulis bahwa mata Musa ini belum kabur. Nah, pada waktu Musa di puncak Pisgah itu diperlihatkan Tuhan, dan Musa dapat melihat jelas, yaitu negeri perjanjian yang sudah dijanjikan Allah
kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu disuruh melihat, Musa lihat ini. Ya, boleh kau lihat ini ya. Negeri yang luar biasa suburnya, makmurnya, ya, penuh susu dan madu dan anggur dan lain sebagainya. Negeri ini nanti akan kuberikan kepada keturunanmu, bangsa Israel dengan keturunannya. Nah, tapi kamu jangan sampai nyebrang ke sana, enggak boleh nyebrang gitu. Ya bolehlah kalau berlambai-lambai tangan, lambaikan tangan bolehlah. Nah, Musa ini dapat melihat dengan jelas negeri yang akan diberikan bangsa Israel itu, tapi Musa tidak diizinkan masuk. Nah, itulah luar biasanya Tuhan memberikan kesehatan Musa. Umur 120 tahun, matanya masih terang, kekuatannya masih luar biasa. Ya, nah, oma-opa, ini juga pelajaran bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa Dia itu memberkati hambanya, Musa. Nah, berkat ini apakah tidak dapat kita nikmati? Bisa kita nikmati, ya. Matanya Musa terang, ya, kekuatannya luar biasa. Nah, kalau kita ingat kekuatan Musa itu, saya mengingat Pak Prabowo. Pak Prabowo ini pernah menaklukkan Mount Everest, ya, sampai bendera merah putih ditancapkan di sana, ya. Nah, Indonesia punya nama, ya. Tapi Pak Prabowo kan waktu itu belum umur 120 tahun. Tapi ya jadi berkat lah, ya. Nah, Musa ini umur 120 tahun. Kekuatannya masih luar biasa. Nah, oma-oma, opa-opa, tentu kita ini sebagai orang percaya juga semua rindu berdoa, kepingin umur panjang dan juga sehat, ya. Nah, karena itu ada cerita itu, mungkin oma opa juga sudah pernah dengar. Ada seseorang yang berdoa kepada dewa, minta umur panjang tapi lupa tidak minta sehat. Akhirnya dewanya itu kasih umur panjang, tapi terkapar di tempat tidur, ya, sakit-sakitan. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu, ya. Umur panjang ini, kalau kita bicara umur panjang sehat itu, orang-orang di sekitar kita bisa menemui loh. Mereka walaupun belum seiman dengan kita, ya, mereka ada yang melewati itu target umur 70-80, bahkan 80 lebih itu masih kita lihat. Apalagi orang gereja, ya kan. Jadi kan kalau orang lain aja Tuhan memberkati umur panjang, kita pun juga rindu diberkati Tuhan umur panjang lalu sehat, ya. Nah, oma-oma, opa-opa yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat ya diri kita ini hanya karena kemurahan Tuhan, ya, campur tangan Tuhan. Oma-opa sampai hari ini masih dapat bernapas, hidup, bersekutu bersama-sama, walaupun kita dari rumah masing-masing. Ini semuanya berkat Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Kita syukurin, ya. Tentu kerinduan kita ingin umur panjang dan sehat, ya. Nah, oma-opa, ada orang kecenderungan begini. Pada waktu orang sudah mulai umur 55 tahun, itu mulai berpikir begini. Aku nanti mati gara-gara sakit apa ya? Apakah aku nanti mati karena kecelakaan? Apakah aku nanti kalau mati dikremasi atau dimakamkan? Apakah kalau aku mati nanti dibawa ke kampung halamanku atau dimakamkan di tempat ini di mana kami tinggal? Ya, nah di pikirannya itu seperti itu. Ya, nah ini yang membuat
pada saat orang mengalami kelemahan tubuh karena faktor usia, makin mengganggu kesehatan, ya. Nah, karena itu kalau oma-opa mulai memikirkan hal-hal yang jelek-jelek ini, mohon pertolongan Roh Kudus untuk mencabut. Kalau perlu kita usir dalam nama Yesus, supaya di pikiran kita itu seperti apa yang dikatakan Alkitab. Jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Nah, kita memikirkan yang baik-baik saja dalam hidup ini, oma-opa. Nah, karena itu kita senang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai bagaimana supaya oma, opa, dan saya ini diberkati Tuhan, umur panjang, sehat, ya. Nah, yang jelas kalau kita ini mengalami kelemahan tubuh yang memang faktor umur, apa yang kita pikirkan? Kalau kita sakit, ya yang harus kita pikirkan, obat apa yang harus saya minum supaya sembuh, ya. Kalau kita sakit mungkin agak lumayan dibawa ke rumah sakit, itu ya kita memikirkan rumah sakit mana yang baik supaya cepat sembuh. Nah, ini pikiran yang positif, ya. Dan tentu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan, gitu ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Kalau soal tips kesehatan, ya saya sebagai hamba Tuhan bukan dokter. Nah, tentu oma-opa sering sudah mendengarkan ceramah-ceramah mengenai kesehatan, ya kan? Nah, karena itu ikuti saran dokter itu, nasihat dokter, supaya kita sebagai orang percaya hidup sehat, ya, sehat, kuat, gitu ya, sehingga tidak terlalu menjadi beban bagi anak cucu kita. Nah, ini kerinduan kita. Karena itu ya tentu ini juga dikehendaki Tuhan, gitu. Kalau sakit perlu berdoa, Tuhan sembuhkan saya, kan begitu, ya. Nah, baru-baru ini ada jemaat yang minta tolong saya, Pak Oto, doakan saudaraku yang di Taiwan ini ada pengenalan darah. Nah, saudaranya ini Kristen tapi ya jarang ke gereja, apalagi corona ini. Nah, tentu saya mendoakan saudaranya ini di rumah sakit. Kemudian 2 hari 3 hari memberi kabar kepada saya, Pak Untung, terima kasih, saudaraku sembuh, sudah dinyatakan bersih oleh dokter, gak ada pengenalan darah lagi. Nah, oma-oma, inilah, ini iman. Tuhan adalah Tuhan jarak jauh. Meskipun berdoa dari Bekasi, tapi Taiwan tembus karena kuasa Tuhan, kuasa doa ini. Nah, karena itu, oma dan opa termasuk saya, percayalah, oleh bilur-bilur yang kamu telah sembuh, ya. Nah, ini harus kita percaya. Tentu kita melalui dokter juga obat yang kita konsumsi, sebab itu iman. Nah, iman tanpa perbuatan mati. Nah, di situ. Nah, oma-oma, opa-opa, kita akan lihat lagi, ya, ada seorang raja yang sakit, ya. Nah, sakit parah, kemudian oleh firman Tuhan itu Tuhan berpesan kepada Nabi ini, sampaikan raja ini akan mati, yaitu Hizkia, ya, dengan sakitnya akan mati. Nangis raja ini, lalu berdoa menghadap tembok. Ya, saya suruh nyampaikan lagi, sampaikan raja ini akan sembuh. Dan justru diperpanjang 15 tahun. Ya. Nah, karena itu melalui hal ini, ya, saya mengalami kesembuhan yang walaupun nanti akhirnya juga mati. Nah, oma-opa, kita perlu berdoa untuk kesehatan kita. Ya, percaya, ya, Tuhan masih sanggup menolong kita, menyembuhkan kita. Ya, walaupun nanti akhirnya, ya, kita manusia tetap pulang ke rumah Bapa yang di surga. Tetapi itu merupakan kehendak Tuhan kalau kita diberikan kesehatan, umur panjang. Ya.
Nah ini oma, opa, jangan sampai kita dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan mengenai sakit penyakit, lalu kita pada saat lemah tubuh kita mulai mengeluh dan putus asa. Ya, Tuhan memberikan kepada kita pengharapan pada saat memang faktor umur kita ya kadang-kadang pusing-pusing, sakit pinggang, punggung kayak remuk dan lain sebagainya, tulang sakit. Tetapi apabila kita berdoa, di situ Tuhan akan bekerja, memberikan kesehatan kepada oma, opa. Kuasa Tuhan sampai sekarang itu tidak berubah, ya. Jadi kita berani berdoa, ya. Tuhan tolonglah kami. Nah, semangat mulai kembali lagi. Nah, semangat itu, hati yang semangat itu, ya faktor dari kesembuhan itu. Nah, itu sebabnya oma, opa praktekkan. Ya, tentu sekali lagi saya sampaikan, ya nurutlah nasihat dokter itu supaya sehat, ya. Nah, oma, opa, kalau kita bicara soal umur panjang, kalau kita sudah diberikan Tuhan umur panjang, sehat, pertanyaan penting, untuk apa kita hidup lama? Ya, nah sehat untuk apa? Ya itu memang baik, ya. Nah kalau kita melihat ada seorang rasul, ya sebenarnya dia berkenan kepada Tuhan, pelayanannya luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Kalau dia sudah waktunya pulang ke rumah Bapa yang di surga, ya sudah dia menikmati. Nah itu Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus itu menulis suratnya kepada jemaatnya di Filipi dengan kata lain, kalau aku mau balik ke rumah Bapa yang di surga, itu jauh lebih baik, ya. Tetapi aku perlu tinggal bersama-sama dengan kamu. Nah, Jumat yang lalu sudah disampaikan oleh Musa Daudi Rahmat untuk mempersiapkan opa, mama dan saya untuk balik pulang ke rumah Bapa yang di surga. Nah, pulang sih pulang, tetapi kita mesti tahu, biarlah kehendak Bapa yang di surga kita pulang, ya, dengan umur panjang sehat. Nah, Paulus ini dia menyatakan hal itu, ya. Kalau aku mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga jauh lebih penting, ya. Nah itu di Filipi 1 ayat 23 sampai 25. Filipi 1 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Nah ini tujuan Paulus. Kalau mau Paulus itu pulang ke rumah Bapak yang di surga, udah aman lah. Ngapain susah-susah? Banyak kesesaran. Tetapi Paulus memilih dari dua pihak ini. Yang satu pihak naik aja ke rumah Bapak, yang satu tinggal saja di dunia hidup demi sukacita dan imannya orang-orang Filipi. Nah, kan? Jadi Paulus lebih memilih, aku mau tinggal bersama-sama kamu supaya kamu lebih maju. Nah, itulah Paulus. Nah, bagaimana dengan opa-opa, oma-oma dan saya? Pilih yang mana? Cepat balik ke rumah Bapak yang di sana atau tetap tinggal di dunia ini? Nah, ini perlunya oma, opa dan saya berdoa supaya kita ini Tuhan kehendaki tinggal lebih lama di dunia itu agar mengalami kemajuan. Dari mana kemajuan dimulai? Kemajuan dari diri kita sendiri dulu. Oma, opa. Jangan khawatir, walaupun kita sudah umur, kita masih bisa maju. Kita masih bisa dipakai Tuhan.
kita masih bisa melayani Tuhan. Nah itu yang kita pikirkan. Maju dalam hal apa? Maju dalam hal rohani kita. Lebih dulu kita ini tambah umur, tambah tua, apakah tambah dewasa? Ini penting, ya. Nah karena itu oma berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah aku tambah umur, tambah tua, tambah dewasa secara iman. Kerohanian itu supaya maju. Nah, hal lain juga supaya kita dapat melihat anak cucu kita, menantu kita. Nah, kita lihat mereka ini dengan adanya kita masih bertahan di dunia ini, mereka makin maju atau mundur. Nah, memang kita bukan hamba Tuhan, tetapi kita bisa mendoakan anak cucu kita, ya, menantu kita, semua orang keluarga kita doakan supaya mereka mengalami kemajuan. Nah, kemajuan apa? Ya, kemajuan secara rohani, ya toh. Nah, anak cucu kita bisa menyelesaikan studi dengan baik, ya, mendapatkan pekerjaan dengan baik, ya, rumah tangga dengan baik dan harmonis. Nah, itu tujuan kita, berhasil pokoknya sukses. Tetapi sukses ini kalau tidak disertai dengan visi misi Allah keluarga kita, ya percuma saja, ya. Itu sukses itu sekedar urusan perut dan cuma ya seperti orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Orang-orang dunia tidak kenal Tuhan itu wajar, ya, ya berhasil, ya jabatan, ya kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi selesai itu, ya selesai. Tetapi oma, opa dan saya tidak demikian, ya. Bagaimana kita diberikan umur panjang, Tuhan sehat, ingin melihat keluarga kita maju di dalam iman, ya, sampai kita dipanggil Tuhan, maju mereka satu persatu dari anak cucu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ini penting, kemajuan seperti ini, oma, opa, ya. Jadi pelayanan kita terhadap keluarga kita itu seperti itu. Mereka biarlah apa yang menjadi keberhasilan mereka itu selalu membawa harum nama Yesus. Dan itu panggilan kita. Untuk apa? Sukses secara dunia, tetapi tanpa Tuhan. Di mana mereka berada, posisi mereka, ya, mungkin di kantor, di sekolah, di kampus, di mana sajalah mereka selalu membawa harum nama Tuhan Yesus. Nah, itulah pelayanan oma dan opa dan saya di dalam mendoakan keluarga. Kita dapat melihat kemajuan keluarga kita di dalam iman, ya. Nah, berikutnya kita dipakai Tuhan untuk mendoakan kemajuan gereja kita, ya. Kita doakan hamba Tuhan yang maju, jemaatnya maju, majelis maju, sehati sepikir, rukun. Wah, itu luar biasa. Kita diperlukan banyak doa. Itu pelayanan oma dan opa saya, ya. Lalu kita masih diberi kesempatan untuk melayani di gereja. Layani dengan semangat. Karena apa? Tuhan yang memberikan Roh Kudus yang membakar hati kita untuk terus maju di dalam iman. Nah, gereja kita makin maju, ya. Saya yakin dan percaya itu, ya. Hamba-hamba Tuhan yang baik-baik, mengajar yang bagus-bagus, loh, ya. PPMB Kelapa Gading ini, nah, itu saya bersyukur itu. Oma, opa pasti keluarganya maju. Tentu dibarengi dengan hubungan kita ini secara pribadi dengan Tuhan makin dekat, makin mengenal Dia, ya, makin mengasihi Dia, sehingga oma-opa benar-benar di dalam hidup ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat. Tuhan mau memakai oma-opa dan saya, ya, di dalam melihat kemajuan hal-hal yang baik ini, terutama gereja kita juga. Seluruh Indonesia, FMI kita doakan supaya semua maju. Nah, itulah oma-opa perlunya kita berdoa supaya Tuhan memberikan umur panjang kepada kita dan sehat. Kan begitu. Jadi melalui firman Tuhan ini, oma-opa, jangan khawatir. Tuhan masih bisa memakai kita yang walaupun kita sudah lansia.
Nah ini yang membuat oma, opa dan saya hidup terus bersuka cita. Yang walaupun akhirnya nanti ya kita pulang ke rumah Bapak yang di surga, tapi itu merupakan kehendak Tuhan. Ya kita tidak membatasi, oh Musa itu menulis umur manusia 70, oh berarti nanti umur 70. Terus itu, oh saya sekarang umur 65, baru 5 tahun meninggal. Ya itu membatasi kemurahan Tuhan. Ya, biarlah kita tidak membatasi kemurahan Tuhan bekerja di dalam hidup kita sampai terserah mau Tuhan panggil kapan saja kepada kita. Tapi kita pada waktu dipanggil Tuhan merupakan kehendak Tuhan. Umur panjang, sehat, ya, tetap hidup setia kepada Tuhan dan melayani Dia. Nah karena itu melalui firman Tuhan ini kiranya memberikan kekuatan oma, opa dan saya sehingga kita terus setia dengan sukacita melayani Tuhan ya sampai akhirnya kita kembali ke rumah Bapa yang di surga. Amin. Nah kita akan berdoa ya. Oma, opa, yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan doa-doa kami Engkau memberikan umur panjang kepada oma, opa, sehat dan dapat melayani Tuhan sampai pada akhirnya kembali pulang ke rumah Bapa yang di surga. Tuhan berkati oma, opa dan berkati anak cucu mereka, usaha pekerjaan mereka, studi mereka, sehingga kami menjadi orang percaya oma, opa, diberikan keberhasilan Tuhan, tetapi di dalam membawa visi misi Allah yaitu penyelamatan sesama kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Ya baik. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Untung. Kiranya kita semua diberkati dengan umur yang panjang dan selalu sehat. Dan kita diberi kesempatan boleh melayani Tuhan. Dan terutama kita bawa seluruh keluarga kita hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita mau katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Mari kita naikkan pujian, peganglah tanganku Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, peganglah tanganku. Peganglah tanganku Tuhan, jangan tinggalkanku. Jalan yang kan ku tempuh, ku perlu ku sertai.
Kala ku takut, tak tahu jalaninya, ku tak dapat dengar suaramu. Tuntunlah ku dan sertailah ku, maka langkahku akan teguh. Tiba di rumahmu, dengar suaramu, masuklah hambaku setia. Opa dan Oma, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Berilah dengan hati yang bersukacita. Dan kita akan menaikkan pujian Sukacita Hidupku. Meskipun kita sudah lemah, tetapi kita terus Tuhan topang. Meski ku kini telah lemah, ku topang pelihara. Siang malam ku berdoa, kasih-Mu sertaku. Meski ku lanjut usia, ku tetap melayani. Kasih Tuhan sertaku, sukacita hidupku. Meski ku kini telah lemah, ku topang pelihara. Siang malam ku berdoa, kasih-Mu sertaku. Meski ku lanjut usia, ku tetap melayani. Kasih Tuhan sertaku, sukacita hidupku. Meski ku kini telah lemah, ku topang. Siang malam ku berdoa. Meski ku kini telah lemah, ku topang pelihara. Siang malam ku berdoa, kasih-Mu sertaku. Meski ku lanjut usia, ku tetap melayani. Kasih Tuhan sertaku, sukacita hidupku. Opa dan Oma, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur kami boleh rasakan hadirat Tuhan di dalam persekutuan usia indah. Terima kasih kami boleh dikuatkan kembali dengan firman Tuhan, dan kami boleh terus bersandar dan percaya sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Hidup kami ini adalah milik-Mu. Apa yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau membawa persembahan syukur kami yang semuanya itu asal dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya dan memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Tuhan berkati hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami ini boleh berarti dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, pemeliharaan Tuhan, untuk sukacita yang Tuhan pelihara, yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Sungguh satu anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan tetap menyertai, memimpin persekutuan usia indah, sehingga lepas hari tetap boleh melalui persekutuan, melalui YouTube, boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati orang-orang yang melayani untuk bisa diadakannya persekutuan melalui YouTube. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami dan beri kami usia indah, para usia indah sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera, dan rindu selalu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuhnya. Khususnya kami mau berdoa untuk Ailina Popolina yang ada di Belitung. Saat ini Tuhan, dia sedang dirawat di rumah sakit, dan beberapa hari yang lalu sempat diadakan penyucian bagian darahnya, sehingga dia pun mengalami kelemahan di dalam tubuhnya. Biarlah saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada Ailina, supaya diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Apa yang dia saat ini rasakan, kiranya Tuhan menolong dia, Tuhan memberi kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan juga para dokter dan obat-obatan yang saat ini dipakai untuk mendatangkan berkat, menjadikan berkat untuk kesembuhan Ailina. Kau memberkati dia di dalam kesehatannya, Kau memberkati juga anak-anak dan menantu yang ada di Jakarta maupun di Belitung. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk Ci Ingpik, Tuhan, di dalam kesehatannya hari lepas hari makin baik. Tetapi Tuhan, saat ini juga di dalam pergumulannya, di mana ia juga mengalami kesulitan-kesulitan yang tertentu, khususnya untuk pengobatannya, biayanya yang begitu besar. Kiranya sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, sehingga Ci Ingpik boleh hari lepas hari diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati keluarganya, anaknya, cucu-cucunya, baik yang di Singapura mau juga baik ada di Australia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Rea Kristianto di dalam kesehatannya. Tuhan memelihara dia. Kami bersyukur karena Tuhan menolong dia, tetap diberikan kekuatan. Bahkan Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi persekutuan usia indah. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong dia di dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan tolong obat-obatan dan juga apa yang dia saat ini dilakukan, semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Aipitnya di dalam kesehatannya, kakinya juga sering bisa mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Begitu juga dengan Saptina, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan juga menyertai dalam hidupnya. Tuhan menolong dia karena kakinya lemas, pada kala jalan juga agak susah, jalan terlalu lama susah. Kiranya Tuhan menolong dia supaya dia memakai dokter yang tepat, sehingga untuk boleh mendatangkan kesembuhan melalui dokter ini. Tuhan memberkati Saptina dan juga suaminya. Biarlah di masa-masa pandemi ini, kedua orang tua ini senantiasa tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Aisunati dan juga Ewang Cingse dan juga Pak Hendra Kirana dan juga Yohanes Ate. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tetap memberi sukacita damai sejahtera dari-Mu.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua saudara-saudara usia indah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam pergumulan sehari-harinya, pergumulan di dalam kehidupannya, pergumulan di dalam sakit penyakit, semuanya Tuhan tahu itu. Tuhan memberi sukacita. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa negara kami, kesejahteraan ekonomi, pemulihan ekonomi, dan juga keamanan Tuhan juga sertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan doa Bapa kami dan selanjutnya diteruskan dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan usia indah sudah selesai, dan setelah ini kita boleh doa teduh masing-masing di rumah. Opa dan Oma, sampai berjumpa pada Jumat yang akan datang. Jangan lupa Opa dan Oma senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan setiap hari, dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.